Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Nah, sebelum kita mempelajari materi ini lebih lanjut, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi, yang mana untuk menyesuaikan perkiraan-perkiraan dalam trial balance yang belum sesuai dengan prinsip dasar akuntansi. Alasan pembuatan jurnal penyesuaian yang pertama memastikan diterapkannya prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan. Kemudian yang kedua, pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan dan beban diakui pada saat terjadi. Kemudian yang ketiga, pembuatan jurnal biasanya pada akhir unsur pokok jurnal penyesuaian. Yang pertama, penggunaan perlengkapan yang mana merupakan berbagai unsur yang dibeli oleh perusahaan guna mendukung operasi perusahaan. Perlengkapan yang telah diperoleh akan digunakan sehingga perlengkapan yang telah terpakai akan menjadi beban. Untuk jurnalnya, beban perlengkapan di sebelah debit dan perlengkapan di sebelah kredit. Untuk contoh transaksinya adalah sebagai berikut, yang mana di dalam jurnal terdapat nilai nominal sebesar 3 juta yang diperoleh dari perkiraan perlengkapan di trial balance sebesar 6 juta dikurangi dengan perlengkapan gudang pada tanggal 31 Desember sebesar 3 juta. Selanjutnya adalah penyusutan aset tetap, yang mana merupakan alokasi harga perolehan aset tetap selama usia ekonomis. Penyesuaian dilakukan untuk mengetahui besarnya kos yang expired menjadi beban, dan untuk jurnalnya adalah beban penyusutan di sebelah debit dan akumulasi penyusutan di sebelah kredit. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan berbagai pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan pada periode akuntansi tertentu tetapi belum dicatat dan belum diterima uangnya, sehingga menimbulkan piutang bagi perusahaan. Untuk jurnalnya, piutang usaha di sebelah debit dan pendapatan jasa di sebelah kredit. Untuk contoh transaksinya adalah sebagai berikut, yang mana di jurnal penyesuaiannya nanti ada piutang imbal hasil sebesar 10 juta di sebelah debit dan pendapatan imbal hasil 10 juta di sebelah kredit. Beban yang masih harus dibayar merupakan berbagai biaya yang telah menjadi biaya perusahaan sampai akhir periode akuntansi tetapi belum dikeluarkan uang kasnya sehingga menimbulkan utang bagi perusahaan. Untuk jurnalnya, beban di sebelah debit dan utang di sebelah kredit. Untuk contoh transaksinya yaitu beban gaji karyawan PT MK Jaya yang masih harus dibayar pada bulan Juli sebesar 8 juta. Maka untuk jurnalnya, beban gaji di sebelah debit sebesar 8 juta, utang gaji di sebelah kredit sebesar 8 juta. Beban dibayar di muka merupakan berbagai beban yang dikeluarkan terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaatnya akan dinikmati pada beberapa periode yang akan datang. Untuk contohnya yaitu sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Dan pendekatannya ada dua, yaitu dicatat sebagai aktiva dan dicatat sebagai beban. Untuk contoh transaksi yang dicatat sebagai aktiva yaitu sebagai berikut, yang mana di dalam jurnal ada nilai sebesar 3.750.000 yang diperoleh dari pembebanan sewa selama 3 bulan mulai dari Oktober sampai dengan Desember. Untuk contoh transaksi yang dicatat sebagai beban adalah sebagai berikut, yang mana di dalam jurnalnya ada sewa dibayar di muka sebesar 11.250.000 yang berada di sebelah debit dan beban sewa sebesar 11.250.000 berada di sebelah kredit. Pendapatan diterima di muka merupakan berbagai pendapatan yang telah diterima terlebih dahulu kasnya, tetapi manfaat ekonomisnya baru akan dinikmati beberapa periode yang akan datang. Untuk contohnya ada dua dan pendekatannya juga ada dua, yang mana untuk pendekatannya dicatat sebagai pendapatan dan dicatat sebagai hutang. Piutang tak tertagih merupakan sejumlah presentasi tertentu dari piutang dagang yang ditaksir tidak dapat tertagih karena alasan tertentu, misalnya kebangkrutan dari perusahaan klien. Selanjutnya adalah jurnal koreksi, yaitu jurnal koreksi merupakan jurnal yang dibuat untuk membetulkan pencatatan yang sebelumnya telah dicatat dengan salah. Persediaan barang dagang, yang mana di dalam perusahaan manufaktur persediaan ini digunakan untuk mencatat persediaan bahan mentah, barang dalam proses maupun persediaan barang jadi. Sedangkan di dalam perusahaan dagang persediaan ini dicatat pada awal periode dan akhir periode.